Dusun Cikuya, Desa Bantar adalah desa di Kecamatan Wonorejo, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Pada masa pemberontakan PKI, Dusun Cikuya dijadikan tempat persembunyian PKI yang mengakibatkan warga Cikuya diusir paksa dan dikeluarkan dari lokasi pemukiman. Setelah 3 tahun lokasi dikuasai oleh perkebunan PTPN dan tanah tersebut diklaim menjadi tanah milik negara, banyak sekali usaha yang dilakukan oleh warga desa, diantaranya adalah dengan dibentuknya kelompok cinta tani di bawah naungan STAM atau Serikat Tani Mandiri. Dalam perjuangannya, Pak Karsiman selaku ketua dari OTL Cinta Tani pernah diserang dan hampir diculik. Saya nama Karsiman, RT 1 RW 20 Dusun Sidamulya, Desa Bantar, Kecamatan Wonorejo, kelompok tani Cinta Tani. Kami dalam memperjuangkan hak tanah masyarakat yang dari waris nenek moyang kita hingga sekarang. Kami sudah banyak berliku-liku perjalanan, apapun ditempuh, siapapun yang harus didatangi di dalam perjuangan ini yang berkompetensi di dalam pertanahan, dari camat, kades, bupati, kanwil, sekda, provinsi, sampai ke istana maupun DPR, MPR kemarin sudah saya datangi, termasuk Ombudsman, Kepala ATR BPN Pusat Jakarta, Bu Leli. Itu kami sudah menyampaikan hal-hal permasalahan tanah ini karena terkaitannya dengan lahan sengketa di Gunung Panenjuan, Blok Cikuya, Desa Bantar. Dusun Cikuya itu dulunya sebelum tahun 1965 itu dihuni oleh beberapa orang, beberapa rumah penduduk ada di sana. Tapi karena di tahun 1965 terjadinya gerakan 30 September atau gerakan PKI. Setelah itu penduduk di sana diusir oleh aparat untuk tidak menempati di situ. Nah, dari situ warga masyarakat menyebar ke wilayah sekitarnya. Nah, sekarang lahan tersebut atau pedukuhan tersebut sekarang dikuasai sepenuhnya oleh PTPN yang waktu itu HGU sudah ber-HGU, tapi sudah tahun 2005 itu HGU-nya sudah mati, sudah habis, sampai sekarang belum diperpanjang. Nah, oleh karena itu warga masyarakat kami di Desa Bantar, khususnya di Dusun Sidamulya, meminta untuk hak pengalihan tanah tersebut dikembalikan kepada warga masyarakat. Hanya sayangnya setelah geger PKI selesai, tanah ini tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat, tetapi menjadi bagian dari perkebunan PTPN 9 Afdeling Gunung Panenjuan. Nah, semenjak itu masyarakat satu dari sisi tempat hunian tidak punya, yang kedua dari sisi pertanian juga tidak punya. Kemudian semenjak tahun 2000 setelah Orde Baru selesai, rezim Orde Baru selesai, masyarakat kemudian aktif untuk menuntut haknya agar tanah ini kembali kepada
masyarakat. Nah, momentum terbangun ketika tahun 2010 di sebelah timur yang berbatasan dengan perkebunan rumpun sari Antan. Di sana pemerintah telah melepas haknya masyarakat yang berupa persawahan dan juga perkampungan seluas 291 hektar. Sayangnya yang untuk Ciawati, karena memang ada administrasi tersendiri, bukan hanya dari Kementerian ATR BPN, karena di sini ada perkebunan yang katanya itu adalah sahamnya di Kementerian BPN, kemudian juga bersinggungan dengan Kementerian Keuangan, sehingga prosesnya menjadi cukup panjang. Kalau menurut kepala desa, karena dia langsung meninjau ke lapangan, tapi kalau aparat-aparat yang di atas itu taunya PTPN itu semua berproduksi, tapi ternyata kalau di lapangan yang 70 hektar yang hak masyarakat itu tadinya itu lahan sawah, ladang dan kebonan itu. Tapi di situ memang ada beberapa pohon tanaman karet PTPN yang sudah tidak berproduktif, umurnya pun sudah sampai 50-an tahun. Tahun nang manggonen apa? Manggonen nek mboten salah pokoke Jepang tahun pinten tah? Mboten paham lho tahun pinten pam iki. Tani yang macul teng sabin teng lahan niki nggih kangge pertanian gula nggih ngempani anak bojo keluarga anak putu gula. Ya ada sih, ya kita nggak tenang juga. Saya kepengin selama saya bertani, ya namanya kita orang tani cuma di sini aja ya. Saya pengen bertahan. Pemerintah ini memperhatikan kita, karena itu lahan pangan untuk kita gitu loh. Untuk saya bertani, cocok tanam di sini gitu loh. Ini saya cucunya yang dulu terukah di tanah ini, dan saya sebagai penerusnya sampai sekarang. Tetapi dulu karena nenek moyang saya diusir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka dia meninggalkan ini, diusir secara paksa oleh oknum itu. Maka saya sekarang meneruskan, memperjuangkan dan mempertahankan tanah ini karena saya butuh untuk makan anak dan istri saya, cucu saya untuk masa depan. Oh, saya rasa sekali. Soalnya udah lama ingin sampai deal, belum deal sampai sekarang. Harapan dari warga Cikuya yaitu pemerintah bisa memberikan sertifikat kepada warga dan tanah tersebut menjadi hak milik mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan lahan tersebut sebagai mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Harapannya kula nggih kepengine wong kula sing nini kula kaki kula niki ngarep teng mriki sagete kudu seniki wangsul teng masyarakat malih. Harapan saya sebagai minta ke pemerintahan harus lebih memperhatikan masyarakat yang sudah bertahun-tahun terukah di sekitar wilayah ini. Harapan saya untuk pemerintah minta dicepatkan sampai tuntas, sampai
mendapatkan sertifikat. Mereka aku njaluk karapan sing wisuwe dikarep na wong tani njaluk dicepet dibalik kena. Soalnya kedhe ditenteni njaluk ngomongan dibalik kena urung balik meneh kon cepetaken kon di langsung diwehi sertifikat. Wis cepet. Ini loh, saya punya bukti bahwa saya betul-betul menggarap di lokasi ini yang sebagai penerus nenek moyang saya dulu. Maka mohon sekali lagi kepada pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikan tanah ini secara resmi untuk menjadi milik kami sendiri. Bukan hanya jadi penggarap, tapi jadi milik saya sendiri. Mohon sama pemerintah harus segera dilaksanakan bahwa tanah milik ini menjadi milik kita sendiri. Itu harapan kami sekali lagi, semoga Bapak yang ada di pemerintahan semoga mempercepat atau dipercepatkanlah untuk redistribusi lahan seluas 70 hektar di Blok Cikuya di wilayah PTPN 9 Kebun Pak Kawung. Nah, harapannya kepada pemerintah satu langkah lagi, baik pemerintahan di kabupaten, di provinsi, juga tentunya sampai kepada Kementerian ATR, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, agar segera peduli kepada permasalahan ini. Karena dari sisi HGU juga sudah berakhir 2005, yang perkebunan karet juga hanya 13 hektar dari yang 70, sangat layak kalau ini segera untuk dilepas, sekaligus diterbitkan SPPT dan sertifikat, sehingga ada kepastian hukum tentang kepemilikan tanah yang ada di lokasi ini. Terkait dengan harapan kami, bukan harapan pribadi, tapi harapan kami warga masyarakat khususnya di Dusun Sidamulya. Ini ada 470 kakak, 470 kakak yang meminta lahan tersebut untuk dikembalikan menjadi hak milik kembali oleh warga masyarakat di Dusun Sidamulya. Dari bumi lautku sayang, hapuskan segala bentuk penindasan dan perampasan ruang hidup kami bersama, memupuk harapan damai di masing-masing sukma. Sementara jika bimbang, duduk lagi sejenak, telusur langkah dan pastikan tirani tak bisa menang, tak bisa menang, tirani tak bisa menang.